Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum? Hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Olahraga yang rajin, makan makanan yang bergizi, dan selalu berdoa semoga kita bisa segera tatap muka di kelas. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tarkib yang ada di bab 5, at-tarsul khamis, at-tarkib khobar muqaddam, mubtada muakhar. Setelah sebelumnya kita masih terkait di bab 5, yaitu di at-tarsul khamis. Materi hari ini akan ada review materi sebelumnya, kemudian ada materi hari ini, kemudian latihan dan evaluasi. Di bab 5 ini yang ad-darsul khamis terkait al-bait, sebelumnya kita sudah belajar terkait al-mufradat, kosakatanya apa aja. Terus itu kita sudah bicara tentang an-nusus atau qiraah atau bacaan yang terkait tentang tema di bab 5. Kemudian hari ini kita akan belajar materi terkait tarkibnya, yaitu tata bahasanya, atau dalam bahasa Inggris itu grammar ya. Jadi kita akan belajar terkait tata bahasa, terkait mubtada muakhar, khobar muqaddam, dan mubtada muakhar. Jadi sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu tuh apa itu mubtada, apa itu khobar, apa khobar muqaddam, apa mubtada muakhar. Mubtada khobar, ini kita sudah belajar ini sebenarnya mubtada khobar, jadi kita review aja ini. Mubtada khobar itu posisinya menjadi subjek, ini subjek ya. Kata pertama dalam sebuah kalimat, sedangkan khobar dengan bentuk predikat, dengan bentuk kata keterangan tempat menjadi kata yang jatuh setelah mubtada. Jadi mubtada itu kata yang ada di awal dalam sebuah kalimat, khobar itu posisinya mengikuti mubtada atau jatuh setelah mubtada. Jadi mubtada ibtida ada di depan awal ya. Jadi yang di depan itu mubtada, yang di belakang khobar. Ada subjek, ada predikat. Kita lihat contoh. Ini ada ya di buku di bab 5 terkait tarkib, bisa kalian lihat. Di situ ada contoh yang pertama, al-hadiqatu wara al-baiti. Al-hadiqatu wara al-baiti. Artinya kebun, nih al-hadiqatu itu kebun, kebun ada wara al-baiti di belakang rumah. Nah, al-hadiqatu ini kan kata pertama dalam sebuah kalimat ya, al-hadiqatu wara al-baiti. Al-hadiqatu ini posisinya menjadi mubtada. Oke. Posisinya menjadi mubtada, menjadi subjek. Wara al-baiti yang merah ini posisinya menjadi khabar. Dan al-hadiqatu mubtada itu harus ada alif lamnya. Selain nama orang ya, kalau Ahmad yang nggak ada al-Ahmad tapi Ahmad gitu aja. Tapi kalau lain nama orang, lain nama kota atau nama daerah itu harus ada alif lamnya. Al-hadiqatu nih tanda mubtadanya ada alif lamnya. Dan kalau ada alif lam di depan maka haram hukumnya tanwin, nggak boleh al-hadiqatun, nggak boleh. Tapi harus dhammah atau nggak boleh tanwin ya. Al-hadiqatu, nggak boleh al-hadiqatun. Oke? Kalau ada alif lam nggak boleh tanwin. Jadi al-hadiqatu posisinya menjadi mubtada, dia berada di depan, jadi subjek. Diikuti oleh predikat keterangan tempat, waro al-baiti di belakang rumah. Waro al-baitinya ini menjadi khabar. Kita lihat lagi pada contoh nomor 2. Al-wisadatu 'alas sariri. Al-wisadatu 'alas sariri. Bantal itu, al-wisadatu, bantal itu 'alas sariri di atas ranjang. Jadi ada bantal nih di atas ranjang. Al-wisadatu posisinya menjadi mubtada. Ciri mubtadanya apa? Ini ada alif lam. Kalau ada alif lam di depan maka nggak boleh tanwin ya. Nggak boleh al-wisadatun, nggak boleh al-wisadatin. Tapi al-wisadatu.
datu. Posisinya menjadi mubtada atau subjek. Predikat yang mengikuti subjek yaitu khobar alas sariri, posisinya menjadi khobar. Perhatikan. Yang ketiga, as-sayyaratu amamat darajati. As-sayyaratu, mobil itu, amamat darajati, di depan sepeda. Jadi as-sayyaratu posisinya menjadi mubtada, amamat darajati posisinya menjadi khobar. Ayo kita lihat nomor 1, 2, 3. Posisi mubtada itu didahului oleh alif, lam, dan harokat akhirnya dhammah, atau nggak boleh tanwin. Ini mubtada ya. Khobar itu menunjukkan keterangan tempat seperti wara'ah, ala, amama, di belakang, di atas, di depan, di belakang rumah. Nah, wara'al baiti, maka keterangan tempatnya ini harus kasroh. Wara'al baiti. Kata yang jatuh setelah keterangan tempat seperti setelah di belakang, di depan, di samping, di atas, maka harokatnya harus kasroh. Wara'al baiti, alas sariri, amamat darajati. Oke? Jadi kata yang jatuh setelah keterangan tempat seperti di belakang, di atas, di depan, di bawah, katanya harokat akhirnya harus kasroh. Oke? Lihat ya, wara'al baiti, alas sariri, amamat darajati. Mubtada khabar. Mubtada tadi apa? Terletak di awal kalimat. Kata yang mubtada harus menggunakan alif lam atau al, kecuali untuk nama orang, nama kota, dan lain sebagainya. Apabila menggunakan al, maka harokat akhir tidak boleh ditanwin. Oke, diingat ya. Khabar menjadi kata yang jatuh setelah mubtada, menjadi predikat menerangkan keterangan tempat. Nah, kalau tadi sudah ada mubtada khobar, sekarang ada khobar muqaddam plus mubtada muakhar. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Idealnya, biasanya mubtada itu ada di depan dan khobar mengikuti mubtada atau khobar berada di belakangnya mubtada. Nah, tapi kalau di pelajaran bab 5 ini, tarkibnya itu terkait khobar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi, khobarnya didulukan, muqaddam. Khobarnya yang biasanya di belakang dikedepankan, mubtada yang di depan dikebelakangkan. Oke, kedudukannya dibalik. Jadi khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan, berada di depan. Mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan atau ada di belakang. Contoh, kalau tadi kan al-hadiqatu wara al-baiti itu mubtada khabar. Sekarang kita balik. Wara al-baiti hadiqatun. Wara al-baiti hadiqatun. Nah, wara al-baiti ini jadi khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Hadiqatun menjadi mubtada muakhar. Oke. Nah, jadi kalau yang wara al-baiti ini nggak ada perubahan, tinggal dipindah aja ke depan. Tapi kalau yang al-hadiqatunya ada perubahan. Alif lamnya dihapuskan, kemudian harokat akhirnya diganti tanwin. Jadi wara al-baiti hadiqatun. Di belakang rumah terdapat kebun atau di belakang rumah ada kebun. Jadi kalau tadi mubtada khobar itu yang ditekankan itu mubtada'nya, kalau khobar muqaddam mubtada muakhar yang ditekankan itu khobar muqaddamnya atau lokasinya. Jadi di belakang rumah ada kebun, gitu ya. Kalau al-hadiqatu wara al-baiti, kebun itu ada di belakang rumah. Tapi kalau wara al-baiti berarti di belakang rumah ada kebun. Oke ya. Jadi beda penekanannya aja dalam penerjemahannya. Kita lihat lagi contoh nomor 2. Alas sariri wisadatun. Alas sariri wisadatun. Di atas ranjang terdapat atau ada bantal. Nah, yang jadi mubtada yang jadi khobar muqaddamnya itu adalah sariri, alas sariri. Alas sariri ini posisinya menjadi khobar
muqaddam. Wisadatun menjadi mubtada muakhar. Jadi mubtada yang diakhirkan. Alif lamnya hilang, harokat akhirnya menjadi tanwin. Sekarang yang contoh ketiga, amamat darajati sayyaratun. Di depan sepeda, amamat darajati di depan sepeda terdapat atau ada mobil. Jadi susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat ya. Jadi yang bisa diubah menjadi khobar muqaddam atau khobar yang didulukan itu hanya berlaku terkait khobar yang menunjukkan keterangan tempat. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti. Kata ada atau terdapat pada contoh tadi, yang khobar muqaddam tadi, dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Setiap mubtada harus diberi al, jika bukan nama seseorang, kota, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dibalik, posisinya menjadi mubtada muakhar, maka tidak diberi al dan harokat akhirnya harus tanwin. Nah, kita latihan nih, At-Tadrib halaman 124. Kalian bisa lihat pada PDF buku bahasa Arab yang itu, yang sesuai KMA 183184 yang biasa saya pakai. Latihan pada halaman 124. Nah, kita lihat nih, mubtada khabar. Yang sebelah sini, yang ungu, contoh mubtada khabar ya. As-sabunu fil hammami. As-sabunu fil hammami. Sabun itu di kamar mandi. Nah, as-sabunu ini menjadi mubtada. Ciri mubtadanya ada alif lam dan harokat akhirnya nggak boleh tanwin. Cuma tomah ya. Jadi as-sabunu menjadi mubtada, fil hammami menjadi khabar di kamar mandi. Nah, kalau ada keterangan tempat, maka harokat akhirnya harus kasrah. Jadi ini susunan yang biasanya ya, mubtada ada di depan, kemudian diikutin khobar di belakangnya. Kemudian contoh keduanya, al-ma'u fil hammami. Al-ma'u fil hammami. Air itu di kamar mandi. Nah, al-ma'u posisinya menjadi mubtada, fil hammami menjadi khabar. Contoh ciri mubtadanya itu ada alif lam di depannya. Dan kalau ada alif lam di depan maka harokat akhir nggak boleh tanwin. Jadi dia cuma tomah ya, al-ma'u. Posisinya menjadi mubtada atau subjek, fil hammami posisinya menjadi predikat atau khabar. Nah, bentuk idealnya itu biasanya memang mubtada ada di depan dan khabar ada di belakang. Nah, sekarang kita ubah yuk. Khabarnya kita pindah ke depan. Mubtadanya kita belakangin. Nah, gimana contohnya? Contohnya jadinya khabarnya ke depan, fil hammami sabunun. Oke? Fil hammami sabunun. Fil hammami posisinya menjadi khabar muqaddam, sabunun menjadi mubtada muakhar. Oke? Kalau di sini kan as-sabunu. Kita pindah ke belakang menjadi sabunun. Alif lamnya hilang, harokat akhirnya menjadi tanwin. Sabunun. Nah, fil hammaminya nggak berubah apa-apa ya. Fil hammaminya tetap. Jadi ini yang dinamakan khobar muqaddam atau khobar yang dipindah ke depan dan mubtada yang dipindah ke belakang atau mubtada muakhar. Oke, jadi mudah banget ya kalau untuk mengubah dari mubtada khobar ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Tinggal kalau mubtada muakharnya alif lamnya dihilangkan dan harokat akhirnya jadi tanwin. Kita lihat lagi yang contoh kedua, kita ubah yuk ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Al-ma'u fil hammami. Kira-kira jadi gimana kalau diubah menjadi khabar muqaddam? Fil hammami ma'un. Oke. Fil hammami posisinya menjadi khabar muqaddam. Ma'un posisinya menjadi mubtada muakhar. Yang al-ma'u menjadi ma'un. Dipindah ke belakang. Alif lamnya hilang dan harokat akhirnya menjadi tanwin. Ini boleh
kalian catat atau kalian screenshot. Nanti karena ada latihan-latihan untuk mengubah mubtada khobar ke khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Ini di PDF halaman 124. Selanjutnya kata tanya nih. Kalau tadi sudah belajar tentang khobar muqaddam, sekarang kita belajar mengenai kata tanya yang pada halaman 124. Maza itu memiliki arti apa atau apa aja. Man, kata tanya yang memiliki arti siapa atau menanyakan seseorang atau manusia. Kalau man ini pasti yang ditanyakan tuh manusia ya. Liman, kata tanya yang memiliki arti punya atau milik siapa untuk menanyakan kepemilikan. Liman, untuk menanyakan kepemilikan atau kepunyaan. Aina, kata tanya yang memiliki arti di mana untuk menanyakan lokasi sesuatu. Jadi, kata tanya yang kita pelajari ada maza, man, liman, aina. Maza memiliki arti apa atau apa aja. Man untuk menanyakan siapa, siapa itu wujudnya manusia. Liman untuk menanyakan kepemilikan siapa. Aina untuk menanyakan suatu lokasi atau posisi sesuatu. Kita lihat di buka ya halaman 124 pada PDF-nya. Maza apa aja? Maza fil hammami. Apa yang ada di kamar mandi? Atau apa aja yang ada di kamar mandi? Cara menjawabnya, ulangi pertanyaannya ini fil hammami tanpa menggunakan kata tanya, oke? Ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Kata tanyanya kan maza. Jadi cara menjawabnya, ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Maza fil hammami. Fil hammami sobunun. Oke? Di dalam kamar mandi ada sabun. Nah, berarti ini posisinya apa? Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Jadi nggak boleh fil hammami as-sobunu. Tapi jawaban yang tepat adalah fil hammami sobunun. Oke? Selanjutnya, pertanyaan kedua, maza amamal baiti, apa yang ada di depan rumah? Cara menjawabnya, ulangi ini pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Abaikan kata tanyanya ya. Jadi cara menjawabnya, amamal baiti, di depan rumah, sebutkan ada apa di depan rumah. Ada sapu kah, ada kebun kah, ada apa? Gitu ya, ada pohon dan lain sebagainya. Jadi cara menjawabnya, ulangi pertanyaannya, amamal baiti, kemudian sebutkan benda yang ada di depan rumah. Amamal baiti hadiqatun. Nggak boleh al-hadiqatu karena posisinya menjadi mubtada muakhar, oke? Amamal baiti hadiqatun. Di depan rumah ada kebun. Nah, kalau maza itu pasti benda ya, apa atau apa aja. Tapi kalau yang kata tanya kedua, man, itu pasti menunjukkan orang. Karena memiliki arti siapa. Jadi yang harus disebutkan itu adalah orangnya ya. Kalau maza itu yang disebutkan itu bendanya, kalau man yang ditanyakan itu adalah orangnya. Jadi man amamal madrasati, siapa yang ada di depan madrasah? Siapa yang ada di depan madrasah? Cara menjawabnya, ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Jawabannya, amamal madrasati mudarrisun. Amamal madrasati mudarrisun. Di depan madrasah ada guru. Oke. Ketiga, keempat, man fil maktabati. Siapa yang ada di dalam perpustakaan? Cara menjawabnya, fil maktabati muwazzafun. Di dalam perpustakaan ada pegawai. Jadi bedanya maza sama man. Kalau maza itu jawabannya pasti benda atau yang ditanyakan itu adalah benda. Kalau man itu jawabannya pasti manusia. Bisa dia profesi, bisa dia nama orang. Karena posisinya yang ditanyakan adalah manusia. Jawabannya kalau man itu pasti manusia. Kalau maza itu benda. Yang ketiga, kata tanya ketiga itu terkait kata tanya milik siapa atau kepemilikan atau kepunyaan. Liman, milik siapa. Liman zalikal baiti. Milik siapa rumah itu? Nah, liman. Milik siapa rumah itu? Jawabannya
Zalikal baiti li Utsman. Rumah itu miliknya Utsman. Jadi perhatikan, kalau menunjukkan kepemilikan harus ditambahi li ya. Li di sininya. Liman zalikal baiti, milik siapa rumah itu? Cara menjawabnya, ulangi pertanyaannya, kemudian ditambahi li, baru sebutkan nama orangnya. Zalikal baiti li Utsman. Nah, kalau ada li, ini sudah pasti kata tanyanya itu adalah liman. Yang keenam, liman hadhil ghurfah, milik siapa kamar ini? Jawabannya hadhil ghurfatu li Farhan. Ruangan ini atau kamar ini miliknya Farhan. Jadi li itu menunjukkan arti kepemilikan. Kalau sudah ada jawaban li, pasti kata tanya yang digunakan adalah liman. Oke, jadi kalau maza itu jawabannya pasti benda, man itu jawabannya pasti manusia, kalau kata tanya liman itu pasti ada li, kemudian diikuti nama orang. Yang terakhir kata tanya aina atau di mana. Aina itu untuk menanyakan keterangan tempat atau posisi. Ainal hammamu, di mana kamar mandi? Jawabannya, ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Al-hammamu janibal matubakhi. Kamar mandi di samping dapur. Jadi jelaskan posisinya. Posisi kamar mandi itu ada di mana, gitu kan? Karena menanyakan letak. Yang terakhir adalah ainal musalla, di mana musalla? Cara jawabnya, ulangi pertanyaannya tanpa menggunakan kata tanya. Al-musalla amamal baiti. Musalla letaknya ada di depan rumah. Jadi tadi ada maza, man, liman, dan aina. Kalau maza itu apa atau apa aja. Kemudian man itu menanyakan siapa, pas jawabannya orang. Kemudian ada liman itu menanyakan kepemilikan atau milik siapa, kepunyaan. Jawabannya pasti ada li. Dan yang terakhir itu ada aina. Aina itu menanyakan posisi atau letak sesuatu. Latihan lagi yuk. Hadza sirwalu li Rafiq. Nah, kalau ada li, berarti kata tanya yang digunakan apa? Man, maza, liman, atau aina? Nah, mudah banget kalau ada li, pasti kata tanya ini ada jawaban hadza sirwalu li Rafiq. Celana ini miliknya Rafiq. Nah, berarti dia menunjukkan kepemilikan. Kata tanya yang digunakan adalah liman. Liman hadza sirwalu? Jawabnya hadza sirwalu li Rafiq. Nah, ada li-nya nih. Kalau ada li, pasti kata tanya yang digunakan adalah liman. Oke? Contoh kedua, ada atilvizyun fi ghurfatil julusi. TV di ruang tamu. Kira-kira kata tanya yang digunakan apa? Maza, man, liman, atau aina? Atilvizyun fi ghurfatil julusi. TV di ruang tamu. Kata tanya yang paling tepat adalah aina karena dia menanyakan letak atau posisinya di TV. Sekarang contoh yang ketiga, fi ghurfatil maktabi tilfunun. Di ruang kerja ada atau terdapat telepon. Berarti dia menanyakan apa atau apa aja yang ada di ruang kerja. Jadi kata tanya yang tepat adalah maza. Maza fi ghurfatil maktabi tilfunun. Jadi kalau maza itu untuk menanyakan apa atau apa aja, jawabannya pasti benda. Janibal musalla Ustadz Hafiz. Nah, Ustadz Hafiz ini manusia atau bukan? Manusia ya. Jadi kalau yang ditanyakan jawabannya itu pasti manusia, pasti di situ man. Karena nggak ada li ya. Kalau ada li, dia pasti liman. Tapi ini di samping mushola
Ustadz Hafiz. Jadi kata tanya yang tepat adalah man. Man janibal musolla, siapa di samping musolla? Di samping musola Ustadz Hafiz. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mubtada khabar, ada khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kemudian sekarang ada kata tanya. Kata tanyanya ada 4, ada liman, aina, maza, dan man. Kalau maza itu untuk menanyakan apa atau apa aja. Man itu untuk menanyakan manusia. Liman untuk menanyakan kepemilikan atau kepunyaan. Aina untuk menanyakan posisi atau letak. Oke. Jadi kalau Ustadz Hafiz itu manusia. Evaluasi. Sekarang kita latihan yuk. Jadi seperti biasa ada latihan terkait materi hari ini. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas silahkan disimak kembali, ditonton ulang bisa 2, 3, 4 kali sampai jelas, sampai paham. Nah, tugasnya adalah silahkan memilih mengerjakan minimal 2 tadrib atau 2 latihan yang terdapat pada PDF halaman 124 sampai 126. Jadi di PDF bahasa Arab itu pada halaman 124 sampai 126 ada tadrib 1 sampai tadrib 6. Ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4, latihan 5, latihan 6. Terkait mubtada khobar, khobar muqaddam, mubtada muakhir, dan terkait kata tanya yang 4 tadi ya. Jadi silahkan memilih minimal itu paling sedikit ya. Silahkan memilih 2 tadrib aja. Dari latihan tadrib 1 sampai tadrib 6 atau latihan 1 sampai latihan 6, silahkan memilih paling sedikit 2 latihan aja. Boleh tadrib 1 sama tadrib 2, boleh tadrib 2 dan tadrib 3 atau sembarang. Itu minimal. Maksimal ya kalian terserah mau ngerjain 3 latihan, 4, 5, 6 boleh. Semakin banyak latihan, kalian akan semakin memahami dan mengerti terkait materi tarkib hari ini. Dikerjakan di buku tulis, jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen di bagian atas, kemudian foto dan dijadikan PDF. Oke. Nanti saya akan informasikan di grup kapan terakhir dikumpul dan kemana mengumpulkannya. Oke, silahkan di screenshot atau dicatat ini paling penting ya, evaluasi kita. Khalas, syukran katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan-makan bergizi, olahraga, dan selalu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.